Lu pernah nggak baru download game, mau main ranked, udah semangat lah pengen nge-push. Tapi matchnya baru mulai 2 menit, musuh lu udah kill 12. Aimnya dewa, movementnya nggak ngotak, mekaniknya di luar nalar. Padahal ini lo tier lo. Terus setelah match selesai, lu cek lah profilnya. Ya seperti akun baru pada umumnya, levelnya masih kecil, hero-nya masih dikit, tapi win rate-nya udah nggak ngotak banget. Dan di situ lo mikir, ini musuhnya terlalu jago atau gue yang terlalu cupu? Oke, jadi hari ini kita bahas satu topik yang selalu bikin gamer panas. Baik itu di game MOBA, FPS, sampai game kompetitif apapun. Di dunia game kompetitif, ada satu fenomena yang bikin player baru itu frustasi. Dia itu nggak pakai cheat dan juga nggak akan kena ban, tapi efeknya pelan-pelan rusak sistem ranked. Namanya smurfing. Buat lu yang baru dengar istilah smurfing, santai. Kemungkinan lu belum pernah ketemu. Tapi buat lu yang udah sering banget ketemu player smurf, turut prihatin ya. Gue yakin pas lu nonton video ini lu bakal ngedumel sambil marah-marah. Ada yang bilang smurfing itu wajar karena cuma buat latihan aja. Dan juga yang dipakai kan akun rank rendah, jadi nggak berdampak lah ke akun utama. Dan juga ada yang nganggep nge-smurf itu sama dengan share ilmu. Kan nggak nyambung kocak. Tapi ada juga yang bilang itu keterlaluan karena bisa buat player baru itu frustasi dan malas main gamenya. Simpelnya itu gini, smurfing itu ketika pemain skillnya tinggi atau hack tier sengaja main di rank rendah atau bikin akun baru lah buat ngelawan pemain yang levelnya jauh di bawah dia. Jadi ibaratnya nih ya, lu pemain bola tarkam, terus yang turun ngelawan lu itu Messi sama Neymar, kan gak adil banget. Udah jelas lu akan dibantai sama mereka, terus yang happy cuma mereka aja karena bisa ngebantai lu. Lunya sendiri ya stres mendalam. Dan kejadian kayak gini tuh sering banget terjadi, apalagi di game-game kompetitif. Contohnya kayak Valorant, Mobile Legends, CS, PUBG, bahkan di game fighting pun, kalau di game tersebut ada sistem rankednya, disitulah ada potensi orang nge-smurf. Bentuk-bentuk smurfing itu ada banyak. Smurf itu nggak bisa dideskripsikan dengan satu tipe doang. Ada orang yang high tier yang bikin akun baru, tapi skillnya dewa. Biasanya levelnya masih kecil, tapi aimnya, decision making, dan move controlnya udah kayak pemain pro. Ada juga yang sengaja nurunin akunnya, entah lewat lustrik, AFK, atau main asal-asalan. Yang penting ranknya bisa turun lah. Terus ada yang bilang nge-smurf itu buat main santai, katanya sih buat Evan. Tapi tiap match dia selalu carry mulu, ujung-ujungnya sama, mainnya serai kecil kayak pemerintah. Rank bawah yang jadi korban. Terus kenapa banyak pemain pro dan hack tier itu nge-smurf? Nah ini nih bagian yang sering banget jadi perdebatan. Jawabannya ya nggak sesimpel satu alasan sih. Yang pertama, karena merasa bosan main di rank tinggi. Kenapa merasa bosan? Ya gue tahu lu nggak pernah main di rank tinggi karena lucu. Di rank tinggi itu matchmakingnya lama bro. Kadang lu nunggu 5 menit untuk satu match doang. Itu nunggunya doang lo, belum matchnya. Beda sama rank rendah yang lu pencet cari lawan langsung ketemu. Dan juga di rank tinggi itu lawannya seru-seru semua, pada tryhard semua lah. Gak musuhnya doang sih, temennya juga. Salah dikit langsung dibacotin. Gak bisa lah main santai. Akhirnya mereka pun mikir, males lah, gue pengen ngerasa jago lagi. Atau gue pengen main santai lagi. solusinya yang nge-smurf. Di rank bawah lu bisa jadi paling jago, bisa one tap orang, bisa solo carry, dan juga bisa buat konten. Nah ini nih alasan kedua orang-orang nge-smurf, karena bisa buat konten. Ini realita yang pahit sih. Banyak banget konten-konten kayak 30 kill di rank bronze, beginilah rasa pro player main di rank bawah. Viewersnya ya banyak banget, tapi yang kena imbasnya para player baru. Meskipun kontennya naik, tapi pengalaman player lain jadi hancur. Terus alasan ketiga kenapa orang-orang nge-smurf, ya biar bisa main sama teman atau pacarnya yang ranknya kecil. Ini alasan yang paling sering dipakai buat pembelaan sih. Gue nge-smurf biar bisa mabar sama temen gue. Gue smurf biar bisa mabar sama cewek gue. Masalahnya gini bro, iya emang lu main bareng sama temen lu atau cewek lu, tapi lu juga ngancurin match orang lain. Kalau lu cuma pengen mabar sama temen atau cewek lu, kenapa harus ranked? Kan ada mode unranked atau klasik yang lebih fleksibel, nggak perlu repot-repot bikin akun baru. Yang keempat alasan orang nge-smurf tuh ya karena ego atau mental mereka. Ini jujur aja nih ya, ada orang yang nggak kuat mental karena lustrik, ada juga orang nggak kuat mental karena ketemu musuhnya susah. Rank tinggi tuh bikin stres cuy, lu nggak percaya? Ya makanya jangan cup. Rank rendah itu bikin puas, dan disitulah ego main. Dampak smurf ke player baru juga banyak banget, sama kayak dampak joki sama jual beli akun lah. Karena ini bukan cuma soal kalah satu match doang, tapi bikin player baru jadi malas main. Bayangin aja lah, ada player baru nih, yang baru main, baru belajar nge-aim, ngeluarin skill juga masih asal-asalan, masih adaptasi hero dan map. Tiba-tiba ketemu orang nge-smurf, gerakannya cepet, gak bisa dilawan, nembaknya ESO terus. Dan yang ada di kepala dia ya, ini game kayaknya bukan buat gua dah. Kan jadi malas main dianya. Dan akhirnya uninstall gamenya.
Smurfing juga bikin sistem ranked jadi nggak sehat. Rank system itu tujuannya kan untuk ngebalance ya, biar yang jago ketemu yang jago, yang masih belajar ketemu orang yang sama-sama belajar. Smurfing itu ngerusak itu semua. Rank bawah sekarang isinya nggak player baru semua, tapi isinya para player baru ditambah player lama dan ditambah orang nge-smurf. Jadinya chaos. Gimana pemain baru mau rank up coba kalau ketemu smurf terus? Dan juga smurf itu bikin toxic makin parah. Smurfing ya sering nyalain tim, ngejek, ngerendahin, padahal dia sendiri nggak seharusnya ada di rank situ. Smurfing juga ada dampak jangka panjang ke game. Ini alasan jarang dibahas sih. Smurfing itu bikin player baru tuh mulai cabut, player lama jadi capek, komunitas juga makin rusak. Kalau player baru mulai gak betah, regenerasi game pelan-pelan akan mati. Game juga pelan-pelan akan sepi. Dan ujung-ujungnya yang rugi bukan cuma player, tapi gamenya sendiri. Terus apakah smurfing itu salah? Jawaban jujurnya ya, secara aturan kadang abu-abu sih. Tapi ada beberapa game yang melarang tindakan smurf. Contohnya kayak Valorant. Di Valorant melarang tindakan smurf, tapi masih banyak aja sih orang-orang smurf. Kalau di ML, PUBG atau FF gue nggak tahu ya. Gue baca-baca kayaknya nggak ada dah, tapi nggak tahu deh. Kalau di CS, CS, cheater aja gak diurus apalagi smurf. Tapi secara moral ya bermasalah banget, karena jadinya lu kayak pemerintah, ambil kesenangan dari penderitaan rakyat, ambil kesenangan dari penderitaan player baru. Lu itu menang bukan karena skill lu, tapi lu menang karena beda level. Untungnya nih ya, beberapa game udah coba ngurangin smurfing. Caranya ya dengan deteksi win rate aneh, cepat naik rank, matchmaking lebih ketat. Tapi semuanya balik lagi ke kesadaran playernya masing-masing. Kalau lu jago, ya tantang lah yang sama-sama jago. Jangan nantang orang yang di bawah lu, kan gak selevel kocak. Kalau lu emang mau main fun atau pengen main sama temen atau cewek lu lah, kan disediain tuh sama developer mode unranked atau klasik nih. Main di situ aja lah. Ngapain ribet-ribet buat akun baru? Nah, smurfing itu mungkin seru buat satu orang, tapi ngerusak pengalaman banyak orang. Gua juga nggak munafik sih. Gue juga pernah nge-smurf, tapi itu dulu. Sekarang udah gak gue mainin lagi, udah gue stop lah. Kasihan para player baru yang baru belajar gamenya. Kalau lu pernah ketemu smurf, pasti pernah ketemu lah. Nggak mungkin nggak pernah. Santai, lu nggak sendirian. Drop di kolom komentar. Dan kalau lu yang nge-smurf dan masih nge-smurf sampai sekarang, udahin nggak sih? Dan coba tanya ke diri lu sendiri. Sebenarnya lu itu pengen jago atau cuma pengen ngerasa jago? Kalau lu suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, and share biar makin banyak gamer yang sadar kalau di dunia game ini nggak butuh smurf tapi butuh kompetisi yang sehat. Gue cabut dulu guys, semoga push rank kalian lancar, nggak ketemu smurfing. See you next video guys, peace out, bye bye.